Ya pemirsa, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan diskusi. Kali ini kami mau ke Gus Nabil. Gus Nabil, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Oke, pertama paling tidak seberapa besar pentingnya suara NU bagi PDI Perjuangan saat ini? Ya, bagaimana yang saya sampaikan pada Apa Kabar Indonesia. Halo, ya. Di-mute atau di-mute? Gus Nabil? Di-mute dia. Halo? Ya. Mute. Okay. Nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Gus Nabil. Ini ya? Kita tahan dulu kali ya. Halo? Oh, sudah dengar Gus Nabil? Ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan pada Apa Kabar Indonesia malam yang lalu, bahwa pemilih Nahdlatul Ulama ini mayoritas menjadi pemilihnya PDI Perjuangan. Ini berdasarkan hasil lembaga survei. Gus Nabil, saya langsung ke Bang Henry Satrio nih, sudah punya gimana? Analisisnya tajam biasanya ya Bang. Dan kadang-kadang tepat gitu. Kadang-kadang. Berangkat paranormal sih. Oke, Bang, kalau misalnya kita bicara soal tadi ya, soal suara NU, tapi memang sudah diakui juga, nggak mungkin semua gitu. Nah, tapi kalau misalnya melihat dengan kondisi kontekstual saat ini, yang ke PKB kemudian memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, porsinya besar nggak? Ya, porsinya kemenangannya PKB itu. Jadi kalau tadi Kang Maman bilang Jawa Timur, ya memang 2 kali pilpres, pileg gitu ya, 2 kali pemilu, selalu di 2 besar. Di 2014 bahkan unggul nomor 1. Yang kedua kemarin 2019 kalah sedikit lah sama PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kalau kemudian Kang Maman tadi realistis, ya tepat juga. Tapi kalau menurut saya sekarang tuh tugas PKB adalah membawa sebanyak-banyaknya suara Nahdien yang belum menentukan pilihan, termasuk suara Nahdien yang ada di Demokrat menurut saya. Jadi yang itu harus ditarik kembali. Karena sayang kan, sudah ada semangat perubahan, karena kemarin namanya jangan-jangan koalisi perubahan tanpa embel-embelnya, kita hanya koalisi perubahan. Ini suaranya aja apa Demokratnya juga ditarik nih? Loh, kalau bisa semua kan alhamdulillah tuh ya. Jadi menurut saya saat ini memang Nahdien kan luar biasa dan ada di mana-mana gitu ya, sehingga kalau kemudian bisa diguyupkan oleh PKB itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ceruknya PKB ini kan ceruknya istimewa nih. Saya juga yakin bahwa para Nahdien itu tahu kalau mereka ingin berkarir politik cepat, ya PKB memang tempatnya. Jadi partai untuk Nahdien ya PKB gitu. Sehingga kalau sekarang setelah sekian lama PKB menunggu-nunggu ketua umumnya menjadi calon wakil presiden ada di kertas suara, maka inilah momennya dan harusnya lebih all out kali ini PKB untuk memenangkan. Soal NU ya. Nah, kita ke Gus Nabil lagi. Gus, kalau kita berkaca tadi soal Nahdien begitu ya, suara NU, bagi PDIP sesignifikan apa suara-suara NU ini untuk mendongkrak kemenangan di Pilpres nanti? Ya, bisa dengar suara saya? Dengar Gus. Jelas Gus. Oke, jadi sebagaimana kita tahu di banyak lembaga survei menyatakan bahwa pemilih Nahdlatul Ulama ini mayoritas menjadi pemilih PDI Perjuangan ya. PDI Perjuangan ada di posisi teratas, di atas 20%, baru di bawahnya ada Gerindra, dan di bawahnya lagi baru PKB di nomor 3. Nah, kemudian saya ingin meralat Kang Maman ya, kalau Jawa Timur katanya sudah pasti menang. Saya kira di pemilu 2019 justru PDI Perjuangan yang menjadi pemenang di Jawa Timur. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan lagi itu kira-kira pernyataan Kang Maman. Dan saya kira di Pilpres kali ini justru Caimin yang harus bekerja keras untuk meyakinkan suara atau basis massa PKB itu sendiri. Karena elektabilitas Caimin itu sampai hari ini itu masih kurang lebih di 2% lah. Dan saya sudah bertemu beberapa kiai-kiai kampung ya di beberapa daerah, dan mereka adalah bergabung di partainya Kang Maman, menyatakan juga belum cukup happy dengan situasi hari ini. Jadi memang Caimin atau PKB perlu bekerja keras untuk meyakinkan
suara-suara Nahdlatul Ulama atau Nahdien. Artinya kalau PDIP tidak perlu terlalu bekerja keras gitu untuk meraih suara NU. Demikian, Gus. Bukan. Lumbungnya udah besar. Bukan tidak terlalu bekerja keras. Justru kami sudah pemilih Nahdlatul Ulama atau Nahdien itu paling banyak itu menjadi pemilih PDI Perjuangan. Oke, artinya kalau PDI Perjuangan sudah sangat yakin gitu memiliki lumbung suara warga NU cukup besar gitu. Jadi jangan percaya diri dulu begitu, Kang Maman. Ya, saya setuju Mas Nabil bahwa kita akan terus kerja keras, meyakinkan bahwa ketika ada orang NU asli lahir dari anak kandung NU yang cicitnya adalah buyutnya adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Bisri Samsuri, maka kenapa kita harus masih mendukung orang lain? Seperti itu. Makanya ini yang berbeda. Ada semangat realistis dari masyarakat Nahdien bahwa kita memilih partai yang berbeda, tapi ketika yang menyalonkan presiden atau wakil presiden itu adalah tokohnya sendiri, maka di NU itu ada kebiasaan baca sholawat wa ala alihi washabi ajmain. Kita akan memilih keluarga terdekat, baru setelah itu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju kita harus meyakinkan terus. Makanya hari ini Gus Muhaimin langsung perintahkan untuk semua turun menyapa langsung kepada grassroots, kiai-kiai kampung, kiai-kiai kampung. Mungkin yang didatangi Gus Nabil tadi kiai yang agak kotanya. Nah di kiai-kiai kampung kita justru ingin meyakinkan kembali ini loh. Kalau Anies Muhaimin menjadi presiden, maka kita bisa mengelola 3.000 triliun yang akan sangat menyentuh persoalan-persoalan nelayan, petani, guru-guru ngaji, pesantren, sarana dan lain sebagainya. Kang, kalau misalnya tadi bilang kalau misalnya ada lahir dari rahim NU, kenapa harus pilih cawapres yang lain? Tapi kan kita tahu kemarin Mbak Yeni juga bilang instruksinya jelas kan, Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu. Nah, gimana kalau kayak gitu? Iya, itu kan pendapatnya Mbak Yeni personal, bahwa Gus Muhaimin itu adalah NU asli, gitu kan? Bukan NU naturalisasi, satu. Yang kedua bahwa Caimin itu mampu mengkonsolidir PKB yang lahir dari NU sehingga punya 58 kursi di DPR. Itu menjadi fakta. Tanya aja tokoh-tokoh NU yang bisa membawa PKB sebesar ini lalu solid. Itu hari ini kita baru menemukan Gus Muhaimin. Yang kedua, ketika ini ada anak-anak muda nih, Anies, Gus Muhaimin, ini anak-anak muda yang kalau bicara tuh asik gitu, tidak ada gap sama sekali. Saya 2 hari ini capres lain muda juga loh, Kang. Kenapa? Capres lain muda juga loh. Iya, tapi kan wapresnya, capresnya Allah alam yang satu. Kang. Iya, apalagi kalau MK nanti memutuskan bahwa yang di atas 70 tidak boleh, kan Allah alam juga. Oke, Gus Nabil, respon Anda Gus, langsung saja. Ya, saya kira bagaimana tadi yang saya sampaikan ya, realitas hari ini pemilih PDI Perjuangan ini mendapatkan lebih dari 20% pemilih Nahdlatul Ulama. Kenapa begitu? Karena selama ini dan sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh PDI Perjuangan, kebijakan-kebijakan, program-program yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan ini senapas dengan apa yang menjadi kebutuhan warga NU. Nah, justru yang kita pertanyakan adalah bagaimana seharusnya PKB ini yang selama ini kemudian mengklaim paling NU begitu, justru belum bisa mengambil porsi itu, porsi terbesar gitu. Justru porsi terbesar ada di PDI Perjuangan. Oke, betul demikian Bang Hensat? Ya, kalau dihitung kan memang Nahdien tuh banyak, dan kemudian pemilih suara terbanyak itu PDI Perjuangan. Jadi kalau secara hitungan matematik Paretonya ya emang begitu gitu, karena pemilihnya paling banyak PDI Perjuangan ya Nahdien juga karena paling banyak ya akhirnya banyak kesana juga. Jadi Nahdien ini memang dimiliki oleh semua partai politik. Tapi pertanyaannya adalah seberapa perubahankah PKB gitu. Koalisi perubahan ini kan kalau dipersepsikan awal yang melakukan gerakan perubahan itu ada Demokrat dan PKS gitu ya. Sekarang ada Nasdem dan PKB yang berada di koalisi Pak Jokowi. Ini kan selalu dipertanyakan jadi akhirnya ini seberapa perubahannya akan dibawa. Dan itu menjadi penting, makanya tadi saya katakan kalau kemudian mau menarik lebih banyak orang Nahdien lagi, ya ajak aja Nahdien yang ada di Demokrat atau Partai Demokratnya sekalian diajak kembali gitu ya. Kan karena kan berteman itu jauh lebih baik kan daripada musuh-musuhan gitu kan. Dan itu pasti saya Nahdien juga begitu kan Kang ya? Lebih banyak berteman gitu. Nah,
Sehingga di waktu yang dekat ini bagaimana mengonsolidasi Nahdien. Dan jangan salah juga, tadi Kang Maman sudah menyampaikan, PKS itu juga banyak Nahdiennya. Jadi pada saat tadi Kang Maman mengatakan bahwa Jawa Barat itu ada PKS, kemudian mungkin Banten dan Jakarta ya, kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi itu juga perlu PKS tuh, PKB, maka komunikasinya harus lebih intens dengan Nahdien tadi. Jadi konsentrasinya bukan siapa yang memiliki Nahdien lebih banyak, tapi bisa nggak nih Kang Maman dan PKB serta Koalisi Perubahan mengajak para Nahdien dan banyak warga masyarakat Indonesia pemilik suara yang mau masuk dan mendukung gerakan perubahan. Kalau di surveinya Kedai Kopi kan 61,3%. Dengan adanya PKB harusnya lebih tinggi lagi tuh. Berarti PDIP kalau misalnya perubahan Bang, itu. Kalau Bang tadi sebut seperti itu, kalau untuk PDIP partai yang lain nggak ada isu dong dengan soal Nahdien ini? Nggak ada kalau menurut saya. Nahdien ya Nahdien. Pemilih urusan capres-capresan ya sendiri lagi. Ini sama loh kayak disertasi saya itu kan ada aktivitas media sosial, momentum politik, dan karir politik. Aktivitas media sosial nggak signifikan ke karir politik. Follow ya follow aja. Lahir nih saya NU, Nahdien. Begitu mau pilih presiden, ya nanti dulu nih, pikir dulu gitu kan. Apalagi misalnya sekarang kan ada 2 calon presiden andalannya bansos, gitu kan. Nah ini yang di satu ini kan yang tanpa bansos nih, gimana nih cara pendekatan ke Nahdiennya, kira-kira gitu. Itu memang kita sering lihat di setiap tahunnya memang suara dari NU ini memang tersebar merata di antara beberapa calon gitu. Nanti kita lihat bagaimana parpol dan capres-cawapres ini memanfaatkannya gitu ya, dengan saling berebut suara NU. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Maman. Kang Hensat, terima kasih. Gus Nabil, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi terbaru dari Pulau Rempang ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.